Halo guys, kembali lagi bersama saya Salomo Adrian Tapapan dari Universitas Jambi. Di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian bahwasanya tetap untuk minum air putih. Kalau bisa air putih yang hangat, karena kondisi cuaca saat ini sedang tidak stabil, agar kita semua sehat-sehat saja. Dan juga mengingat dengan perkembangan virus corona di Indonesia pada saat ini setelah terjadi penyebaran secara masif dengan varian virus corona yang baru, yang ini berarti virus corona ini lebih ganas dari virus COVID-19 yang kita ketahui. Untuk itu tetap makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun tubuhnya, dan jangan lupa juga untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Baiklah, pada video sebelumnya saya telah membahas mengenai sistem silviculture. Sistem silviculture yang saya bahas yang pertama itu ialah sistem silviculture tebang pilih tanam Indonesia. Anda bisa melihatnya di channel YouTube saya yang ini. Kemudian saya ada membahas mengenai sistem silviculture tebang pilih tanam jalur, yaitu di channel yang ini. Dan saya telah membahas tentang sistem silviculture tebang rimpang di channel yang ini. Tapi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang silviculture pada hutan mangrove. Sebelum saya membahas itu, ada baiknya kepada saudara-saudara sekalian untuk subscribe, like, dan komen video yang saya buat ini, dan juga jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-teman sekalian. Terima kasih juga telah menonton, telah like, telah subscribe video saya ini dari video-video sebelumnya. Terima kasih atas support kalian sehingga saya bisa untuk membuat video ini. Sebelum kita membahas mengenai silviculture yang ada di hutan mangrove, alangkah baiknya kita mengetahui mangrove itu apa. Kata mangrove dalam bahasa Inggris digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang ada di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Ekosistem kompleks dari flora dan fauna pada daerah yang terkena pasang dan surut air laut ini disebut hutan mangrove. Hutan mangrove biasanya ditemukan di sepanjang pantai daerah tropis dan subtropis antara 32 derajat lintang utara dan 38 derajat lintang selatan. Hutan mangrove ini tumbuh subur dan luas di daerah delta dan di aliran sungai yang besar dengan muara yang lebar. Karakteristik dari vegetasi mangrove ini, dia itu memiliki jenis pohon yang relatif lebih sedikit. Perakarannya tidak beraturan dengan biji propagul yang bersifat vivipari atau dapat berkecambah di pohonnya. Banyak lentisel pada bagian kulit pohon ini berfungsi untuk pernapasan dari si pohon pada saat terjadinya pasang air laut. Tempat hidup hutan mangrove merupakan habitat yang unik. Tanahnya tergenang air laut secara berkala. Tempat tersebut menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat. Daerahnya terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Hutan mangrove memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi fisik, fungsi biologi, dan fungsi ekonomi. Di mana fungsi fisik ini berfungsi untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil, melindungi pantai dari sungai, dari bahaya erosi dan abrasi, menahan badai atau angin kencang dari laut, menahan hasil proses penimbunan lumpur sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru. Hutan mangrove juga berfungsi untuk mengolah limbah yang beracun yang dihasilkan dari daratan-daratan yang lebih tinggi yang dialirkan melalui sungai, dan juga hutan mangrove ini mampu menghasilkan oksigen dan melakukan penyerapan CO2. Kemudian ada fungsi biologis. Fungsi biologis ini menghasilkan bahan pelapukan agar menjadi sumber pakan bagi plankton, sehingga penting pula untuk keberlanjutan rantai makanan. Di hutan mangrove ini terjadi tempat peminjahan dan berkembang biaknya ikan-ikan, kerang, kepiting, dan udang. Selain itu, hutan mangrove juga sebagai tempat berlindungnya dari ikan-ikan, kerang, kepiting, dan udang. Menjadi tempat bersarang dan berkembang biaknya dari burung-burung dan satwa lainnya. Dan juga
Hutan mangrove ini merupakan sumber plasma nafta dan sumber genetik, merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota. Kemudian, fungsi ekonomis dari hutan mangrove itu sebagai penghasil kayu. Kayu yang dihasilkan dari hutan mangrove ini bisa berupa kayu bakar, kayu arang, dan kayu bahan bangunan. Dipercaya kayu dari hutan mangrove ini tahan akan air, dan apabila dijadikan dengan arang ini akan tahan lebih lama. Kemudian fungsi ekonomis dari hutan mangrove ini merupakan penghasil dari bahan baku industri seperti pulp, tanin, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lainnya. Penghasil bibit ikan, nener, kerang, kepiting, gendeng melalui pola tambak silvofishery, dan juga hutan mangrove ini berfungsi sebagai tempat wisata, penelitian, dan pendidikan. Sejarah dari silvikultur hutan mangrove ini diawali dari sebelum tahun 1978, di mana ini diawali pada tahun 1933. Kantor besar Dinas Kesehatan Rakyat mengeluarkan surat keputusan nomor 669/T pada tanggal 7 Januari tahun 1933. Ini isinya merupakan pelarangan dalam menebang mangrove pada lahan hutan jauh kurang dari 3 km dari desa yang ditujukan untuk mengontrol populasi nyamuk malaria. Kemudian pada tahun 1938 keluarlah peraturan pertama tentang silvikultur mangrove berupa surat keputusan Jabatan Kehutanan nomor 13.062/466/BIR pada tanggal 1 Juli tahun 1938. Pengeluaran dari surat keputusan ini bertujuan untuk mengontrol pemanfaatan mangrove yang ada di daerah Cilacap. Hutan mangrove dibagi menjadi 3 wilayah manajemen. Yang pertama, hutan produksi mangrove dengan rhizopora sebagai jenis dominan. Di area hutan ini diberlakukan sistem tebang habis dengan meninggalkan 60 sampai dengan 100 pohon induk yang berdiameter lebih dari 20 cm per hektar. Hutan mangrove yang tidak layak untuk produksi kayu. Kemudian hutan lindung sepanjang garis pantai dan pinggir sungai dengan Avicennia dan asosiasinya merupakan jenis mangrove utama. Kemudian pada tahun 1952, Fish-Tank memperkenalkan working plan untuk hutan mangrove di Bengkalis yang menggunakan suatu sistem yang disebut area method. Berdasarkan metode ini, siklus tebang diatur 30 tahun dengan meninggalkan 64 pohon induk, dengan keliling pohon induknya ini 45 cm per hektar yang tersebar merata di seluruh area hutan bekas tebangan. Menurut metode ini, hutan mangrove dibagi ke dalam subblok-blok dengan luas 120 per hektar per subblok. Sekitar 4 hektar atau 1/30 dari subblok ini dianjurkan untuk ditebang setiap tahunnya. Metode ini tidak banyak pengaruhnya sampai akhir tahun 1970-an. Kemudian pada tahun 1996, Lembaga Penelitian Hutan ini mengeluarkan surat SR nomor 2854/42 pada tanggal 30 Juni tahun 1956. Ini mengenai sistem silvikultur yaitu standar clear cutting system. Kemudian pada tahun 1972, Divisi Produksi dan Perencanaan Hutan, Dirjen Kehutanan merekomendasikan sistem silvikultur modify clear dengan cutting system atau straight-width selective filling system. Beberapa rekomendasi dari sistem ini adalah dilarang adanya aktivitas lodging di area hutan selebar 50 meter dari garis pantai atau 10 meter sepanjang pinggir sungai. Lodging hanya diperbolehkan pada jalur selebar 50 meter dengan posisi tegak lurus garis pantai. Sementara itu, suatu jalur selebar 20 meter di antara jalur yang ditebang tidak boleh diganggu karena fungsinya sebagai penghasil biji atau buah untuk menjamin regenerasi alam. Penebangannya hanya dilakukan terhadap pohon-pohon berdiameter 7 cm ke atas di dalam jalur tebangan. Jadi setelah pemanenan kita harus memperhatikan
Ketersediaan dari permudahan alam. Bila ketersediaan dari permudahan alam ini di area hutan mangrove tidak cukup, maka harus dilakukan penanaman pengayaan dengan jarak 2 kali 3 meter. Dan ingat, log harus diangkut dengan rakit bot dan kanal untuk mencegah kerusakan dari vegetasi-vegetasi lainnya yang ada di lokasi pemanenan. Rotasi pemanenan ini dilakukan selama 20 tahun sekali. Sistem ini dipraktikkan oleh HPH walaupun secara formal tidak pernah tertuang dalam suatu peraturan yang resmi. Kemudian pada tahun 1978, Dirjen Kehutanan mengeluarkan SK nomor 60 garing KTPS garing DJ garing 1978 tentang pedoman sistem silvicultur hutan mangrove, yaitu mengatur tentang sistem pohon induk atau seed tree method. Dalam SK Menteri ini diatur mengenai rotasi tebangan yang dilakukan di hutan mangrove ini adalah 30 tahun sekali dengan RKT dibagi ke dalam 10 hektar per blok tebangan dan setiap blok dibagi lagi ke dalam 10 sampai 50 hektar petak tebangan. Rotasi tebangan dapat dimodifikasi oleh pemegang konsesi yang didasarkan pada kondisi habitat, keadaan ekologi dan tujuan pengelolaan hutan setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Kehutanan. Sebelum penebangan, pohon-pohon dalam bentuk blok ini harus diinventarisasi dengan menggunakan sistematik strip sampling dengan sebuah jalur selebar 10 meter dan jarak di antara rintisan dengan jalur lebih kurang 200 meter. Inventarisasi harus dilakukan oleh pemegang konsesi. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, Dirjen Kehutanan akan menetapkan apakah hutan tersebut layak ditebang atau tidak. Bila hutan tersebut tidak layak ditebang, maka Dirjen Kehutanan akan menentukan Annual Allowable Cut atau AAC. Pohon-pohon yang ditebang ini harus mempunyai diameter minimal 10 cm pada 20 cm di atas akar penunjang atau setinggi dada. Penebangan pada wilayah hutan mangrove ini hanya dilakukan dengan menggunakan kampak, parang, dan gergaji. Kemudian penebangan ini dilakukan dengan meninggalkan 40 batang pohon induk dengan jarak antar pohon induk itu sejauh 17 meter. Diameter untuk pohon induk ini harus lebih dari 20 cm. Pada umur 15-20 tahun setelah penebangan ini harus dilakukan penjarangan sampai hutan tersebut berumur 30 tahun. Pengeluaran kayu dari dalam hutan dilakukan dengan perahu melalui sungai, alur air, atau parit. Pengeluaran kayu dapat dilakukan dengan lori melalui jalan rel. Parit dibuat selebar 1,5 meter dengan jarak satu dengan yang lainnya kurang dari 200 meter. Luas tempat penimbunan kayu termasuk pembakaran arang dibatasi 0,1 hektar per 10 hektar areal penebangan. Wilayah yang permudaannya rusak seperti bekas tempat penebangan pohon, kiri kanan parit, bekas rel, dan bekas tempat penimbunan kayu harus ditanami jenis Rhizophoracea. Pembuatan jalur hijau atau green belt ini harus selebar kira-kira 50 meter di sepanjang tepi pantai dan 10 meter di sepanjang tepi sungai, jalan air, dan jalan-jalan utama. Kemudian keluarlah peraturan dari Dirjen Pengusaha Hutan pada tahun 1990 ini. Inilah yang berlaku sampai sekarang, yang dimana isinya ini merupakan penentuan LJH mangrove selebar 200 meter di sepanjang garis pantai dan 50 meter di sepanjang tepi sungai. Peraturannya ini dapat dilihat dalam SE nomor 907 garing 4 sampai BPHH garing 1990. Hasil studi ekologi ini merupakan LJH mangrove ini ditetapkan selebar minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan. Dapat dilihat dari Kepres nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Pohon induk sebaiknya tidak ditinggalkan secara soliter, tetapi pohon induk tersebut harus ditinggalkan tersebar merata dalam bentuk koloni yang terdiri dari 3 atau lebih induk pohon. Karena kekuatan berdirinya pohon mangrove sangat bergantung pada kekuatan saling ikat mengikatnya sistem perakaran yang kedalamannya jarang atau lebih dari 1,5 meter. Sistem tebang habis tidak boleh dilakukan walaupun ketersediaan semainya banyak.
misalnya 2.500 bibit per hektar atau lebih. Untuk tujuan bersifat konservasi, nampaknya jalur hijau mangrove perlu dikaji lagi. Walaupun LGA tersebut sudah direkomendasikan selebar 130 kali PPS, namun pelaksanaannya secara luas di Indonesia perlu disesuaikan dengan lokasi setempat. Penjarangan sebaiknya dilakukan pada umur 10 sampai dengan 15 tahun setelah penebangan, di mana ketersediaan pancang cukup tinggi. Laju kematian akibat persaingan antara individu pohon di hutan mangrove pun cukup tinggi pada permukaan tingkat pancang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem silvikultur yang dilakukan oleh PT BUMWI. Mengingat areal kerja PT BUMWI berupa hutan mangrove, maka sistem silvikulturnya ini merupakan sistem silvikultur hutan mangrove atau payau atau citrus method, sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Kehutanan nomor 60/KTPS/DZ/1978 yang membahas mengenai siklus tebangan ini 30 tahun. Tebangan boleh dilakukan bila mana dapat meninggalkan pohon induk dengan diameter lebih kurang 20 cm sebanyak 40 pohon per hektar dan tersebar merata, dan terdapat anakan tingkat semai di jumlah 2.500 anakan per hektar. Tebang boleh dilakukan pada pohon dengan diameter lebih besar dari 10 cm. Penebangan dengan meninggalkan jalur pelindung itu berupa 50 meter dari tepi pantai, 10 meter dari tepi sungai, alur, dan jalan raya. Queasing dilakukan dengan sistem strip sampling dengan intensitas samplingnya ini 5%. Luas tempat pengumpulan kayu atau TPN ini maksimum 1% dari luas area kerja. Penjarangan boleh dilakukan 15-20 tahun setelah penebangan. Adapun tahapan dari kegiatan silvikultur hutan mangrove ini dilakukan di areal PT BUMWI ini adalah perencanaan, penebangan, pembinaan hutan. Dalam sistem silvikultur hutan mangrove ini berbeda dengan sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur, tebang pilih tanam Indonesia, dan tebang rumpang, di mana perbedaannya ini kita lihat dari tahapan kegiatannya. Pada tahapan kegiatan dari silvikultur hutan mangrove ini terbagi menjadi 3 tadi, akan tetapi penataan areal kerja, inventarisasi, penandaan jalur lindung dan pohon induk, serta pembukaan wilayah ini itu masuk ke dalam tahapan kegiatan dalam perencanaan. Kemudian tahapan keduanya ini masuk ke penebangan, dan tahapan yang ketiga ini merupakan pembinaan hutan atau perawatan hutan setelah dilakukannya penebangan. Tahapan sistem silvikultur hutan mangrove ini diawali dengan penataan areal kerja yang dilakukan 3 tahun sebelum dilakukannya pemanenan. Tahapan yang kedua yaitu merupakan inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP. Ini dilakukan 2 tahun sebelum penebangan. Dalam kegiatan inventarisasi ini akan diperoleh data mengenai jumlah pohon yang ditebang, pohon yang ditebang, berapa banyak pohon yang tinggal. Pokoknya intinya dari inventarisasi tegakan sebelum penebangan ini dilakukan pendataan terhadap wilayah mangrove yang akan dilakukan pemanenan. Kemudian tahapan yang ketiga merupakan penandaan jalur lindung dan pohon induk yang dilakukan 1 tahun sebelum pemanenan. Tahapan yang keempat ini merupakan pembukaan wilayah hutan atau disingkat dengan PWH, di mana ini dilakukan 1 tahun sebelum pemanenan. Pembukaan wilayah hutan ini dilakukan secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. 1 tahun kemudian kita sudah bisa melakukan pemanenan atau penebangan. Pemanenan yang kita lakukan ini harus sesuai dengan data yang telah kita inventarisasi sebelumnya. Setelah itu masuk ke pembinaan hutan. Pembinaan hutan ini sama seperti dengan perawatannya. Jadi setelah kita melakukan pemanenan, 2 tahun setelah kita melakukan pemanenan ini, kita melakukan inventarisasi tegakan yang tinggal. Tujuan dari inventarisasi tegakan tinggal ini ialah agar kita mengetahui tingkat kerusakan akibat dari pemanenan yang telah kita lakukan, agar kemudian kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kemudian 3 tahun setelah pemanenan kita melakukan pengadaan bibit.
Pengadaan bibit ini kita lakukan apabila data dari inventarisasi kita ini yang dilakukan setelah pemanenan ternyata permukaan alamnya ini kurang. Jadi kita melakukan pengadaan bibit agar nantinya kita lakukan penanaman atau rehabilitasi di daerah lokasi tebangan kita. Kemudian ada perkayaan tanaman, rehabilitasi bekas jalan, rehabilitasi ongka, dan rehabilitasi TPN. Kegiatan pengkayaan tanaman dan rehabilitasi ini dilakukan 3 tahun setelah pemanenan. Kemudian kita melakukan perkayaan atau rehabilitasi. Pada tahap ini terdapat 2 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap yang kedua. Pemeliharaan dan perkayaan atau rehabilitasi ini dilakukan pada tahap pertama ini dilakukan 4 tahun setelah pemanenan. Kemudian dilanjut pada tahap yang kedua dilakukan 5 tahun setelah pemanenan. Kemudian apabila penjarangan ini masih perlu dilakukan, kita melakukannya ini 15 tahun sampai dengan 20 tahun setelah pemanenan. Itulah kira-kira dari tahapan kegiatan sistem silvikultur hutan mangrove. Kemudian kita membahas mengenai etat tebangan. Etat tebangan yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan hutan mangrove di PT BUMWI adalah etat tahunan sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 213/Menhut garis 2/2007 pada tanggal 28 Mei tahun 2007, di mana pada SK Menteri ini mengatur yang pertama, etat luas maksimum ini seluas 2.663 hektar per tahun. Kemudian etat batang maksimum ini sebanyak 913.941 batang per tahun. Kemudian etat volume maksimum yang bisa kita panen ini sebanyak 315.725 meter kubik per tahun. Etat tebang berdasarkan perhitungan dari manajemen PT BUMWI ini didasarkan atas hasil pengukuran atau monitoring RIAP, di mana terdapat etat luas ini sebanyak 1.737 hektar per tahun dan etat volume ini sebanyak 232.994 meter kubik per tahun. Atas dasar prinsip kehati-hatian, maka etat yang digunakan adalah yang terendah, yaitu etat luas yang lebih efektif sebanyak 1.737 hektar per tahun dan etat volume sebanyak 232.994 meter kubik per tahun. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem silvikultur hutan mangrove. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan misalnya untuk video ini di like, komen, dan di subscribe ya kawan-kawan, dan jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-teman kalian juga. Terima kasih, tetap semangat dan jaga dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam rimba.